2 hari sebelum upacara pengangkatan. Di sebuah restoran kecil yang letaknya tak jauh dari kuil utama Rosario, Alon Palatio sedang menyantap makan malam bersama pelayannya yang setia, Evan. Evan, ya, tuanku. Biasanya kau suka menghilang kemana-mana tiap ada waktu luang. Tapi kali ini kau diam saja. Evan mengangkat bahu dan menjawab santai. Sebenarnya aku sudah keluar, tuanku. Oh, tapi tidak ada yang menarik. Kota ini tak jauh berbeda dari wilayah lain. Tak ada sesuatu yang benar-benar istimewa. Alon mengangguk kecil. Memang, kerajaan suci ini cantik dari luar. Tapi kalau bukan seorang penganut fanatik, tak banyak yang bisa dilakukan di sini. Kota Rosario memang indah. Dinding-dinding putih dan kuil-kuil megahnya membentuk panorama suci yang memukau, tapi di luar unsur religius, hampir tak ada hiburan yang berarti. Evan, ya, ini terdengar aneh, tapi, menurutmu, ada sesuatu di belakangku. Evan memiringkan kepala. Maksud Anda, secara harfiah? Benar, saya tidak melihat apapun, tuanku. Tapi, Anda sudah menanyakan hal yang sama sejak kemarin. Alon menghela napas. Sejak keluar dari ruang roh Rosario, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Bahkan suara Dewi Sironia dan kata-kata Heinkel beberapa hari lalu, semuanya meninggalkan kesan yang sama. Seolah-olah, ada sesuatu yang menempel padaku. Mungkin hanya perasaanku saja. Walau begitu, tuanku, sebenarnya memang ada seseorang di belakang Anda. Sang Sein. Alon menoleh. Tepat seperti yang dikatakan Evan, Sein Yuman berdiri di kejauhan, memandangi Alon dengan tatapan tajam namun canggung. Mereka saling bertatapan. Yuman langsung mengalihkan pandangannya dengan gerakan kikuk, lalu berpura-pura melihat sesuatu yang lain. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Yuman sudah mengikutinya selama 2 hari penuh. Selalu dalam jarak pandang, tetapi tak pernah berbicara. Tuanku, ada sesuatu yang terjadi antara Anda dan Sein Yuman. Kami hanya pernah bertemu 1 kali. Tapi dia seperti bayangan Anda 2 hari ini. Alon mengerutkan dahi. Apa dia tahu soal liontin itu? Tapi tidak mungkin. Ruangan itu tak terpantau sihir, dan aku menyembunyikan benda itu dengan sempurna. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, Yuman berdiri dari kursinya dan berjalan langsung ke arah Alon. Count Palatio, bolehkah saya bicara 4 mata dengan Anda? Alon mengangguk, heran. Tentu. Yuman menoleh ke sekeliling, lalu berbisik. Berhati-hatilah dengan Kardinal Yutia. Maaf. Dia, bukanlah orang beriman seperti kita. Alon membeku. Yuman berkata dengan kesungguhan luar biasa, lalu menunduk ringan dan langsung pergi, meninggalkan keduanya dalam keheningan. Apa maksud semua itu? Gumam Alon. Evan pun tak kalah bingung. Tuanku, saya tidak paham sama sekali. Di Menara Biru, wilayah penyihir. Penia Krisine mengusir para penyihir dari ruangannya dengan suara ledakan emosi. Keluar, semua. Ya, wakil kepala menara. Para penyihir lari pontang-panting. Penia mengusap pelipis, menahan migrain. Kenapa hidupku jadi seperti ini? Rumor konyol sedang menyebar, Penia jatuh cinta pada Count Palatio. Seseorang bahkan memberikan kue bertuliskan, "Selamat atas pertunanganmu." Pagi ini, ia bisa saja tertawa jika itu hanya sekali. Tapi masalahnya, para penyihir jarang bersosialisasi dan sering melewatkan informasi. Itu artinya, setiap beberapa hari akan muncul penyihir baru yang datang mengucapkan selamat. Dan mereka tak sekadar mengucapkan. Mereka menambahkan komentar menyebalkan. Harusnya kau mulai menahan amarahmu. Kalau marah terus,
kaunnya bisa kabur. Penia hampir melempar meja tiap kali mendengar itu. Tapi yang membuatnya lebih waspada lagi, ia kini paranoid terhadap jendela. Setelah menyaksikan aksi Radan di kastil raksasa, melompat dari atap ke balkon 5 lantai, Penia selalu mengecek jendela sebelum bicara buruk soal siapapun. Kenapa keberuntunganku buruk akhir-akhir ini? Barang-barang sihir yang dipesan hilang, bahan eksperimen terlambat, dan nasib sial datang bertubi-tubi. Ini semua gara-gara. Ia hampir menyebut nama seseorang, tapi buru-buru menutup mulut dan melirik jendela lagi. Di kamar Saint Yuman, kuil dalam Rosario. Yuman membuka sebuah kitab tua. Kitab ini hanya diwariskan kepada para Saint sejati. Di dalamnya tertulis nubuat. Bahkan dalam bangsa agung yang didirikan Sang Dewi, tidak semua dapat diselamatkan. Sebab kejahatan bersembunyi dalam bayang-bayang, takut pada cahaya fajar Sang Dewi. Untuk menghadapi yang tak bisa dijangkau bahkan oleh bangsa Sang Dewi, dan membasmi kegelapan sebelum fajar, Dewi menunjuk Sang Saint Perak. Sang Saint Perak, dengan pedang fajar, akan menyelamatkan yang tersembunyi dan menghancurkan kegelapan. Yuman memandangi kalimat itu, lalu bergumam. Sang Saint Perak, semua masuk akal. Kaun Palatio menerima relik langsung dari Sironia. Ia tidak diangkat secara resmi. Ia bukan orang Rosario. Namun, ia jelas telah dipilih oleh Sang Dewi. Yuman menutup kitab itu perlahan, wajahnya penuh tekad. Kalau begitu, aku harus melindunginya dari Kardinal Yutia. 2 hari kemudian, pagi upacara pengangkatan. Alon berjalan di jalan menuju kuil utama. Suasana pagi itu terasa berbeda. Di sekelilingnya berjalan para paladin dengan pelindung bahu hitam, tanda mereka adalah pasukan pribadi Kardinal Yutia. Di sisi lain, ada juga paladin berbaju putih dengan epaulet biru. Mereka adalah milik Saint Yuman. Kenapa mereka ikut mengiringiku? Alon melirik Yutia di sebelahnya. Yutia pun tampak sama bingungnya. Mereka saling berpandangan dengan raut tak percaya. Apa yang sedang terjadi di sini? Dengan 2 kekuatan utama Rosario berdiri di sisi kiri dan kanan, Alon Palatio kini menjadi pusat perhatian seluruh kerajaan suci. Dan semuanya berawal dari cahaya yang menyala di ruang roh. Sistem kepemimpinan Rosario. Kerajaan suci Rosario tidak dipimpin langsung oleh Paus, yang hampir tidak pernah meninggalkan tempat pengakuannya di puncak kuil kecuali dalam urusan yang benar-benar penting. Sebaliknya, 8 kardinal mengatur kerajaan ini dalam 3 faksi besar. Faksi darah murni, dipimpin oleh Kardinal Mirania, menjunjung garis keturunan asli dan kekudusan warisan spiritual. Faksi politik, diketuai oleh Kardinal Gumanian, yang mengutamakan kekuasaan dan diplomasi. Faksi Yutia, di bawah kepemimpinan Kardinal Yutia Bludia, yang meskipun hanya didukung 2 kardinal, memiliki kekuatan menakutkan. Meskipun kecil dalam jumlah, Yutia memiliki sesuatu yang membuat 2 faksi lainnya tak berani menyepelekannya. Ia memegang rahasia kelemahan para kardinal lain. Bukan sesuatu yang cukup untuk mencopot mereka, tetapi cukup untuk menghancurkan pengaruh politik mereka. Tak heran, 2 faksi lainnya baru-baru ini mulai menyusun rencana untuk menyingkirkannya. Namun, rencana itu runtuh hari ini. Saat upacara investitur dimulai, 4 kardinal yang hadir di ruang utama kuil mendadak terdiam. Saint, apa yang dilakukan Saint di sini bersama Yutia? Saint Yuman, dengan langkah tenang, memasuki aula bersama Yutia dan Markis Alon Palatio yang baru akan diangkat. Para kardinal seketika tahu maknanya. Saint telah memihak Yutia. Karena Saint tidak memiliki hubungan langsung dengan Palatio, kehadirannya di acara ini jelas menunjukkan aliansi terbuka dengan Yutia. Kalau dia sudah memihak Yutia, maka rencana kita gagal.
Bagaimana dia bisa menarik Sein ke pihaknya? Ini bencana. Sementara itu, Alon masuk aula dengan wajah bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Yuman jalan di sebelah kami? Ia melirik ke arah Yutia yang sama bingungnya. 4 jam kemudian. Dengan ini, upacara investitur selesai. Alon berdiri dengan anggun, menyembunyikan kejenuhannya. Ia resmi menjadi seorang markis. Selamat, Markis Palatio, ucap Underde, sang kardinal tertinggi, dengan senyum politis. Itu sangat lama. Alon menghela napas dalam hati. Ia hanya ingin kembali ke rumahnya, tempat damai yang sempurna untuk memanggang ubi. Namun, Yutia menyela. Anda tidak akan tinggal menikmati festival ulang tahun Sironia. Festival, hari ini. Ya, tapi perayaan besarnya dimulai malam bulan purnama nanti. Paus jarang tampil, jadi kemungkinan besar Kardinal Underde yang akan memulainya. Alon mengangguk. Dalam game pun aku jarang ikut festival ini. Tapi beberapa item eksklusif hanya muncul saat ini. Kalau begitu, mungkin aku akan tinggal 1-2 hari. Evan dan Yutia tampak senang mendengarnya. Pertemuan singkat dengan Yuman. Tak lama kemudian, Yuman mendekat. Markis Palatio. Sein. Selamat. Nada suaranya berbeda dari sebelumnya, lebih lembut, namun masih sulit dibaca. Namun saat menoleh pada Yutia, ekspresinya berubah drastis, dingin, nyaris bermusuhan. Aku harap Anda memikirkan baik-baik perkataanku. Katanya, lalu pergi dengan sorot mata membara. Evan, yang menyaksikan semua itu, membisikkan. Maaf jika ini tidak sopan, tapi, apakah Sein itu sedikit, tidak stabil? Kau maksud gangguan kepribadian? Bipolar, mungkin. Alon termenung sejenak sebelum mengangguk pelan. Itu, mungkin saja. Namun di tempat lain, Yuman penuh tekad. Aku harus menyelamatkan Sein Perak dari cengkeraman Yutia. Malam hari, festival ulang tahun Sironia. Pemandangan dari balkon tempat Alon berdiri benar-benar memukau. Cahaya biru dari lentera sihir mengelilingi kuil, sementara bulan biru menggantung di langit. Evan terperangah. Luar biasa. Di tengah keheningan itu, Underde naik ke panggung. Yuman, yang berdiri di sampingnya untuk menyampaikan khotbah, tiba-tiba merasa ada yang aneh. Wajahnya, senyumannya sama. Tapi, ada sesuatu yang tidak beres. Sein, Anda bisa merasakannya, bukan? Yuman terkejut. Senyuman Underde tetap lembut, tapi suaranya mengandung nada janggal. Saya iri pada Anda, Sein. Hanya dengan keberadaan Anda diberkati. Sementara anak-anak kelaparan, umat menderita, Anda menerima segalanya dengan mudah. Kehadiran para pendeta dan umat mulai gelisah. Karena itu, di hadapan dewa baru ini, aku meminta Anda, lambang dari ketidakadilan ini, mati. Krek, lengan Underde berubah menjadi monstruous, membengkak seperti ratusan batang kayu yang melilit, dan menghantam ke arah panggung, hendak membantai semua yang ada. Dalam sekejap, waktu terasa melambat bagi Yuman. Para kardinal, para paladin, para biarawan, semuanya terdiam, terpaku oleh ketakutan. Tapi Yuman, Sein sejati, tidak butuh doa panjang untuk mengaktifkan kekuatan sucinya. Ia mengangkat perisai cahaya. Boom! Serangan Underde tertahan. Namun sebagian dari lengan iblis itu meluncur ke arah para anak pendeta di bawah panggung. Tidak, Yuman memperluas perisainya. Tapi ia tahu, itu tidak cukup cepat. Ia melihat tatapan takut dari anak-anak itu. Matanya tertutup rapat, menolak menyaksikan tragedi. Tiba-tiba, Thunder God surat. Suara rendah itu menggema. Yuman membuka mata. Petir biru membelah udara.
Sosok berjubah gelap melompat dari sisi altar, melesat seperti kilat. Lengan Underday yang mengerikan meledak, lenyap seketika. Dan di bawah cahaya bulan biru, berdirilah dia. Sang Sein perak. Alon Palatio, dalam keheningan dan sorot mata tajam, berbicara. Apa artinya ini? Dunia mulai retak. Di bawah cahaya bulan biru yang terang dan atmosfer penuh ketegangan di kuil Rosario, Alon Palatio, markis baru sekaligus Sein perak, menatap sosok Kardinal Underday yang seharusnya tidak pernah ada. Karakter ini tidak ada di cerita asli, apakah alurnya sudah menyimpang? Pikiran Alon terus berputar. Pengetahuannya tentang alur Psichedelia hanya mencakup kejadian setahun ke depan. Peristiwa seperti ini, yang terjadi sebelum titik itu, adalah wilayah tak dikenal. Di sampingnya, Yuman, Sang Sein, dengan tenang menahan serangan Underday menggunakan kekuatan suci tanpa doa. Alon menghela napas lega. Untung dia selamat. Kalau ini bagian dari cerita asli, dia memang akan selamat. Tapi kalau bukan, dia bisa saja mati tadi. Namun di dalam lubuk hatinya, Alon tahu, semua ini belum berakhir. Kebangkitan yang tidak seharusnya ada. Markis Palatio, bukan. Gumam Underday dengan suara parau. Tubuhnya rusak parah, lengan lenyap, wajah hangus, dada berlubang, dan sebagian tengkoraknya hancur. Tapi senyum, bijaksana, itu tetap menempel di wajahnya, bukan karena dia tidak merasa sakit, tetapi karena senyuman itu seperti digambar secara permanen. Alon membalas dengan tenang, benar. Para imam segera mengangkat doa, Paladin menghunus pedang, para kardinal yang masih hidup menyatakan Underday sebagai heretik. Namun Underday hanya menatap Alon dan berkata, "Bagus, sangat bagus." Seketika itu juga, serangan gabungan para pemuka agama dilancarkan. Panah cahaya, petir suci, pedang yang menyala, energi murni ilahi. Langit seperti robek oleh hujan sihir suci berwarna putih kebiruan. Platform tempat Underday berdiri hancur total, namun ia masih berdiri. Meski tanpa lengan, dada berlubang, dan bagian atas kepala hilang, tubuh itu berdiri. Dan senyuman itu tak berubah. "Sayang sekali, aku tidak ingin melepaskanmu," ucapnya dengan nada tenang. Kemudian suara aneh terdengar dari tubuhnya. Seperti sesuatu sedang memaksa keluar dari dalam. Lahirnya, dewa baru. Senyuman Underday menghilang, digantikan oleh ekspresi ngeri yang tak manusiawi. Dari tubuhnya tumbuh cabang-cabang merah, seperti akar pohon iblis. Tanah lapang tempat para imam berdiri terbelah, dari sana muncul batang pohon raksasa yang menjulang. "Lari! Cepat keluar dari sini!" Jeritan menggema saat ratusan cabang merah meledak dari tanah, menjalar dan melahap kota putih di dalam batas suci. Kemudian muncullah dua tangan raksasa yang terpelintir dan berurat, diikuti oleh kepala patung raksasa dan tubuhnya yang mengerikan. Semua menyadari kenyataan, Underday bukanlah manusia, ia hanyalah boneka. Tubuhnya tersedot masuk ke dalam patung raksasa itu, yang membelah wajahnya menjadi 4 kelopak, memuntahkan cabang merah dari dalamnya. "Atas kehendakmu, aku telah turun. Sembahlah aku. Akulah Machina, dewa umat manusia. Dewa luar, Outer God, telah turun ke dunia." Kehancuran dimulai. Di bawah sinar bulan biru, para imam, kardinal, dan paladin berdiri terpaku. Makhluk itu, Machina, menjalar ke segala arah, mencoba menelan dunia. Alon mengerutkan alisnya. Machina, dewa luar buatan. Asap hitam pekat merembes keluar dari tubuh raksasa itu, asap abis. Alon teringat satu informasi. Ada entitas abis yang bisa memberi kekuatan ilahi kepada manusia kuat di kerajaan suci. Jadi ini hasilnya, dewa luar buatan dari abis.
Jeritan para imam membuyarkan pikirannya. Tindakan putus asa. Warga kota, terjebak dan tergantung tak bernyawa oleh cabang merah, menggantung seperti boneka. Jangan melawan. Aku hanya ingin merawat kalian semua secara setara. Fines merah menjalar ke arah para imam. Para paladin berusaha memotongnya, para imam meluncurkan sihir suci, bahkan salah satu tangan Machina sempat terputus. Kita bisa melawannya. Namun, harapan itu runtuh dalam sekejap. Itu tumbuh kembali. Lengan Machina yang baru saja hancur tumbuh kembali, dengan kecepatan gila. Paladin yang tertangkap langsung membatu, berubah jadi patung kayu. Kepanikan menyebar. Dinding terakhir. Tepat saat fin merah mencapai para imam, sebuah dinding cahaya besar muncul. Yuman, si Sein, menciptakan barrier suci raksasa, melindungi semua yang ada di belakangnya. Tapi wajahnya tegang, kekuatan itu menguras jiwanya. Kalian bodoh, tidak memahami kasih setara yang kubawa. Terimalah aku, karena akulah Tuhan yang kalian ciptakan. Lengan raksasa Machina membesar, menyatu dari ratusan cabang merah, sampai cukup besar untuk menutupi bulan biru. Para imam berseru lirih. Dewi Sironia, bahkan Yuman, Sang Sein, tak bisa menyembunyikan ketakutan di matanya. Kebangkitan petir. Klang. Terdengar suara kaca pecah. Yuman menoleh. Di belakangnya, berdiri seseorang dengan tenang, menghancurkan botol ramuan yang baru saja diminumnya. Alon Palatio. Wajahnya tetap datar, seperti tak ada apa-apa. Tahan sedikit lagi. Ia melirik Yuman, lalu bertanya. Bisa, kan? Yuman mengangguk. Akan ku coba. Alon mengangguk pelan. Bagus. Biarkan bagian atas penghalang tetap terbuka. Ia menggenggam kalung putih yang bersinar di lehernya. Lalu, dengan suara rendah dan penuh kekuatan. Eye of Thunder. Crackle. Petir menyelimuti tubuh Alon. Bulan biru bersinar. Petir berkilatan. Sein perak telah turun ke medan pertempuran. Eye of Thunder. Petir mulai mengaliri tubuh Alon Palatio saat ia melangkah ke depan, berdiri di atas altar yang porak-poranda. Disassemble. Cahaya listrik biru yang menyelubunginya pecah menjadi partikel kecil, mengambang lembut di udara malam. Alon mengambil pedang milik seorang paladin yang tergeletak tak jauh dari kakinya. Dissolve. Partikel biru itu ditarik masuk ke tubuhnya, seperti uap diserap oleh api. All things circulate. Seketika, tubuh Alon berkedip-kedip seperti bayangan sisa, seolah dunia tidak bisa lagi menangkap bentuk nyatanya. Form of the Thunder God. Dengan rangkaian segel terakhir, Alon menjadi petir itu sendiri. Batas terbuka, serangan dimulai. Saat Alon memerintahkan pembukaan bagian atas penghalang, cabang-cabang merah segera menyerbu masuk dari langit. Teriakan panik menggema. Namun dalam sekejap, Alon menerobos dinding cabang itu, melesat ke langit biru, meninggalkan ledakan cahaya. Boom! Siluet tubuhnya terlihat jelas di tengah cahaya bulan. Dia melayang, berdiri di udara seolah bumi tak lagi punya gravitasi padanya. Seperti dugaanku, cabang-cabang itu lamban. Dengan tangan kirinya menggenggam pedang, Alon menarik napas. Dua alasan mengapa ia menunggu. Selama ini, Alon tidak bergerak cepat karena dua alasan. Ia belum menemukan titik lemah Machina. Biasanya Outer God yang belum menjadi dewa sejati, masih punya struktur tubuh mirip wujud manusianya. Namun Machina terlalu besar, dan memiliki kemampuan generasi yang gila. Ia kekurangan mana. Sebagian besar sudah habis saat menyelamatkan Yuman. Bahkan dengan menenggak dua ramuan secara beruntun, dengan risiko keracunan mana, ia hanya punya sisa cukup untuk satu sihir. Namun sekarang, semuanya siap.
Berkat Aether's Pendant, artefak dari Holy Kingdom, Alon bisa mengidentifikasi titik lemah Machina setelah lebih dari 10 putaran pertempuran Solar Plexus. Di antara cabang merah itu, tampak cahaya biru menyerupai sosok manusia, tepat di bagian itu. Persiapan serangan terakhir. Alon mengangkat pedangnya. Formation of Thunder. Crack. Segera setelah mantranya diucapkan, semua sisa mana tersedot habis. Tubuhnya bergetar, hampir kolaps. Rasa sakit menyengat dari tulangnya. Namun ia terus melantunkan mantra. Disassemble. Dissolve. Selama 6 bulan terakhir sejak kembali dari Raksas, Alon meneliti efisiensi sihir materialisasi. Walau gagal menyempurnakan tekniknya, ia menemukan satu hal. Bukan tubuhnya, tapi benda mati yang bisa jadi medium sihir petir. All things circulate. Pedang di tangannya mulai menyerap partikel biru, tubuhnya tampak seperti bayangan yang berdenyut. Form of the Thunder God, lay sensing. Cracker. Petir putih meledak dari pedang itu. Cahaya menyambar-nyambar di udara. Alon mengangkat pedang, mengaturnya menjadi tombak panjang berkilat petir. Semua mata, termasuk milik Yuman, tertuju padanya. Dan kemudian, boom! Tombak petir menembus Solar Plexus Machina. Seketika, semua berhenti. Cabang-cabang merah hancur menjadi abu. Tangan raksasa yang hampir menghantam para imam menguap jadi serpihan putih seperti salju. Tubuh raksasa Machina, terbuat dari cabang dan patung batu, runtuh. Tapi semua mata tidak melihat kehancuran itu. Mereka melihat satu sosok. Alon Palatio, berdiri diam di udara, dikelilingi hujan abu putih dan sinar bulan biru. Ekspresinya tenang, nyaris datar, seolah kemenangan ini biasa saja baginya. Namun dalam hatiku, panik. Ini buruk. Semuanya sudah sesuai rencana. Melayang di udara untuk menghindari gangguan. Menargetkan titik lemah dengan Aether. Menyedot mana hingga batas dan minum 2 ramuan. Tapi ada satu hal yang lupa ia pikirkan. Bagaimana aku turun dari sini? Rencananya adalah menciptakan dinding es, membentuk lintasan menurun yang bisa dikendalikan, meskipun risikonya tetap besar. Tapi dengan mana habis total, ia tidak bisa membuat apa-apa. Aku tidak bisa mati karena jatuh konyol begini. Penyelamatan di bawah bulan biru. Tung! Tiba-tiba, jatuhnya melambat. Alon sadar tubuhnya ditangkap oleh awan lembut bercahaya putih. Yutia! Yutia! Dengan senyum hangat, berdiri di bawahnya. Kerja bagus, tuanku. Alon mengangguk pelan, napasnya tertahan oleh rasa lega yang luar biasa. 2 hari kemudian, rumah sakit kuil. Festival ulang tahun Dewi Sironia dihentikan total akibat serangan Machina. Kerusakan di ibu kota kerajaan suci terlalu besar. Alon, sang penyelamat, dirawat di rumah sakit biara. Lukanya ringan, tetapi kerusakan pada inti mananya cukup parah. Ia butuh setidaknya seminggu pemulihan. Namun yang paling membuatnya menderita, popularitas yang tak diinginkan. Markis, Anda sangat populer, ujar Evan. Aku tahu. Selama 2 hari, Alon ditatap oleh semua imam dengan mata bersinar penuh kekaguman. Di lorong, di ruang rawat, bahkan dari jendela. Semua memandangnya seperti melihat dewa turun dari langit. Sejujurnya, aku tak terlalu suka. Gumamnya. Tentu, pengakuan itu terasa menyenangkan di awal. Tapi kini, berlebihan. Namun ada satu hal lagi yang membuatnya makin ingin segera pergi dari Holy Kingdom. Kedatangan Yuman. Markis, boleh saya masuk? Sein. Evan langsung pergi dengan cepat saat melihat Yuman, memberi ruang dengan senyum licik. Alon menatap Yuman dengan canggung. Kau tidak perlu sering-sering datang.
Fokus saja pada tugasmu. Tapi, tidak bisa. Kenapa? Karena bebanmu lebih berat dari siapapun. Dan karena itu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Alon terdiam. Wajah Yuman bersinar dengan kekaguman dan tekad yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Apa aku barusan mendapatkan masalah baru? Kesalahpahaman yang terlalu dalam. Setelah mendengar kata-kata Yuman, Alon Palatio terdiam. Bukan karena ia tersentuh, melainkan karena ia tidak mengerti sama sekali. Apa maksudnya? Beban yang sama, bahkan lebih berat dariku. Apa dia serius? Alon memutar ulang kata-kata Yuman di pikirannya sambil menjaga ekspresi tenang di wajahnya. Tapi dalam hatinya, ia benar-benar bingung. Ia menatap Yuman, dan ekspresi tulus di wajah Sein muda itu jelas-jelas bukan candaan. Penuh hormat, penuh keyakinan. Apa dia sungguh percaya aku sehebat itu? Alon teringat akan kekaguman para imam, sanjungan yang berlebihan, dan para pengikut yang hampir menyembahnya. Tapi, Yuman berbeda. Kata-katanya bukan sekadar pujian kosong. Ada keyakinan di dalamnya. Maka Alon pun akhirnya bertanya secara langsung. Maaf, maksudmu apa dengan kita memikul beban yang sama? Yuman menjawab tanpa ragu. Aku mengatakan apa yang aku maksud. Beban kita serupa, hanya saja punyamu jauh lebih berat. Punyaku, ya. Alih-alih menjadi jelas, Alon justru semakin bingung. Dia pasti salah paham. Alon tahu pasti mereka tidak punya beban yang sama. Ia berasal dari keluarga bangsawan terpandang. Yuman adalah yatim piatu yang tumbuh di panti asuhan. Alon hidup santai dengan makanan lesat. Yuman hidup keras lalu diangkat sebagai Sein di usia muda. Nilai, sifat, dan cara berpikir mereka pun sangat berbeda. Haruskah aku luruskan? Ia berpikir sejenak. Kalau diluruskan, bisa jadi hubungan mereka jadi canggung. Tapi kalau dibiarkan, bisa jadi kesalahpahaman ini makin besar dan jadi masalah di masa depan. Akhirnya, ia pun memutuskan. Sein, kurasa ada kesalahpahaman. Aku bukan orang yang sama denganmu. Namun Yuman hanya menjawab dengan lebih dalam. Benar, bahkan lebih dari itu. Anda memikul beban yang bahkan tak diakui siapapun. Hah, beban yang tak bisa Anda bagi kepada siapapun, bukan? Alon mulai merasa sakit kepala. Bukan itu maksudku. Maksudku benar-benar, secara harfiah, kita tidak punya kesamaan apapun. Yuman hanya tersenyum dan menjawab, ya, saya mengerti. Tidak, kau tidak mengerti. Saya mengerti sepenuhnya, Markis. Alon menatap kosong ke arah Sein muda itu yang mengangguk dalam-dalam seolah mengerti semuanya, lalu pamit dengan wajah cerah. Saya mendoakan berkat Dewi Sironia untuk Anda. Dan ia pun pergi meninggalkan ruangan. Alon menatap pintu itu dengan tatapan kosong. Orang ini, bahkan setelah ku bilang langsung, masih saja salah paham. 3 hari kemudian, setelah 3 hari berlalu, Alon akhirnya pulih dari gejala depresi mana. Yutia datang seperti biasa, tenang dan penuh wibawa. Apakah Anda merasa lebih baik, tuanku? Ya. Setelah memastikan keadaannya membaik, Yutia mengeluarkan sepotong kristal hitam dari jubahnya. Ini, Abyssal Core. Benar. Seperti yang Anda duga, Underde menggunakannya. Kami telah menemukan lebih dari 40 unit. 40. Dan jumlah itu belum semuanya. Masih banyak yang belum kami gali dari saluran air bawah tanah. Alon menatap kubus kelabu kosong itu dengan cemas. Menggunakan Abyssal Core untuk menciptakan Outer God. Dalam game Psychedelia, benda ini hanya muncul bertahun-tahun kemudian dan hanya sebagai item game. Tak pernah dijelaskan secara mendalam. Tapi sekarang,
Benda ini nyata dan digunakan untuk membentuk makhluk ilahi buatan. Jika mereka bisa bersirkulasi, itu berarti kasus seperti ini bisa terjadi dimanapun. Alon menatap Yutia. Jika kau menemukan jalur distribusinya, beritahu aku. Baik. Yutia mengangguk, menerima permintaan itu seolah sudah siap sejak awal. 2 hari berikutnya, setelah berbagai penyelidikan awal diserahkan kepada Yutia, Alon pun siap meninggalkan Holy Kingdom. Apakah Anda akan pergi sekarang, tuanku? Ya, tugasku di sini sudah selesai. Dan di gerbang, Alon mendapati wajah yang tak asing. Ah, Markis, Mayaan. Alon terkejut melihat Mayaan, anggota mercenari grup yang dulu pernah menemaninya, tiba-tiba muncul. Kebetulan sekali. Ternyata kita akan pergi bersama lagi. Kenapa tiba-tiba bicara formal begitu? Ah, karena sekarang Anda Markis, jadi, canggung kalau bicara biasa. Apa-apaan? Yutia pun muncul. Kuserahkan tuanku padamu. Ya, baik. Alon hanya menghela napas. Yah, semoga tidak ada masalah. Beberapa hari setelah kepergian Alon, di kantor Yutia yang sunyi, Sergius, salah satu kardinal, memberikan laporan. Kami menemukan 3 lagi. Total jadi 43. Yutia hanya mengangguk. Di hadapannya, 9 Abyssal Core melayang, lalu krek. Ia menghancurkan semuanya tanpa ragu sedikit pun. Ini bukan soal mengumpulkan mereka. Sergius menatap heran. Kardinal, saya ingin bertanya sesuatu. Silakan. Kenapa Anda tidak menghentikan Kardinal Underdale lebih awal? Anda sudah tahu rencananya sejak lama, bukan? Yutia tersenyum tipis, lalu menjawab tenang. Bukan karena aku ingin mencuri Abyssal Core-nya. Ia menunjuk pecahan yang jatuh ke lantai. Benda-benda ini tak ada artinya bagiku. Lalu ia berkata, kau tahu apa yang dibutuhkan dewa untuk tumbuh? Dewa? Butuh sesuatu. Iya. Semua dewa, termasuk Dewi Sironia, membutuhkan 2 hal, iman dan kekaguman. Sergius terpaku. Dan kali ini, yang kubutuhkan hanya kekaguman. Yutia menatap jauh, seolah mengulang kenangan indah. Momen paling indah dan agung yang pernah kulihat. Adegan Alon melempar tombak petir ke langit, menghancurkan Outer God di bawah sinar bulan biru. Pemandangan itu akan kekal dalam ingatan siapapun. Ia tersenyum lembut, namun dengan sorot mata yang gelap dan berbahaya. Kekaguman itu, hanya untuk dia. Dan pada akhirnya, ia menatap Sergius, yang hanya bisa menelan ludah dan mengangguk kaku. Dalam mata Yutia, bersinar sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai kewarasan. Kerajaan Astalon, kantor Duke Komalon. Apakah hasilnya berhasil? Suara berat dan tenang itu keluar dari mulut Duke Komalon, pemimpin berpengaruh dari kerajaan Astalon. Di hadapannya berdiri seorang Dark Elf yang membungkuk hormat. Ya, menurut laporan. Namun, tampaknya ada beberapa kekurangan. Kekurangan? Komalon mengernyit. Apa maksudmu? Secara gamblang, manifestasi Outer God buatan tidak sempurna seperti yang Anda harapkan. Saya menduga karena kekurangan entitas Abyssal. Entitas Abyssal yang kurang. Ulang Komalon, perlahan. Dark Elf itu mengangguk. Ya, tanpa cukup inti Abyssal, bentuk manifestasi kehilangan kestabilan dan tidak bisa sepenuhnya menyatu. Komalon menghela napas panjang, matanya menyipit penuh perhitungan. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, jari-jarinya saling bertaut di depan wajahnya. Ada hal lain yang perlu dilaporkan. Ada makhluk ilahi sintetis yang muncul di Holy Kingdom. Dikalahkan oleh seseorang. Oh, orang itu adalah Markis Palatio. Komalon tersenyum miring mendengar nama itu.
Ha, Palatio lagi. Benar. Tawa singkat keluar dari mulut Komalon, namun tidak terdengar hangat, lebih seperti ejekan yang bercampur geli. Baiklah. Untuk saat ini, aku mengerti. Dan pastikan, tingkatkan dosis esensi abisal dalam eksperimen berikutnya. Dipahami. Komalon melambaikan tangan, menyuruh Dark Elf itu pergi. Setelah membungkuk, sosok itu menghilang ke dalam bayangan dengan senyap. Bayangan yang menjawab. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Namun tak lama, Komalon berbicara lagi, seolah pada seseorang yang tak terlihat. Sudah lama. Dari sudut ruangan yang tampak kosong, muncul sosok berpakaian jubah hitam suci, muncul begitu saja, seperti telah berdiri di sana sejak awal. Ya, sudah cukup lama. Ucapnya, tenang. Sosok itu duduk tanpa diundang, seolah kantor itu miliknya sendiri. Apa yang membawamu ke sini? Tanya Komalon, datar. Kau sudah tahu jawabannya, bukan? Sahut sosok berjubah hitam sambil bersandar santai. Aku hanya ingin tahu kapan kau akan mulai bergerak. Komalon menjawab dingin. Segalanya telah siap. Setelah kami memperoleh sesuatu dari hutan itu, kami akan bergerak. Keduanya saling memandangi tanpa banyak bicara. Namun justru dalam keheningan itu, ketegangan terasa menggantung. Lalu, sosok berjubah hitam itu tertawa kecil. Menarik. Manusia sepertimu masih bisa bertahan sejauh ini. Ia berdiri, melangkah perlahan menuju bayangan di sudut ruangan. Namun sebelum lenyap, ia menoleh sekali lagi. Dan, berhati-hatilah dengan pria itu. Pria itu. Kau tahu siapa maksudku? Ia tersenyum samar. Count Palatio. Atau, Markis Palatio sekarang. Dengan itu, sosok misterius itu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Komalon sendirian. Komalon hanya berbisik, Markis Palatio. Nada suaranya bukan kekaguman, melainkan kewaspadaan. Sementara itu, dalam perjalanan menuju Kadipaten Alon Palatio, kini resmi menyandang gelar Markis, sedang dalam perjalanan santai menuju wilayah barunya. Beberapa kereta besar penuh hadiah dari Holy Kingdom mengikutinya. Isinya, emas, logam suci, kain langka, dan benda-benda mahal lainnya. Tak kusangka Holy Kingdom memberi hadiah sebanyak ini. Biasanya, dalam game Psychedelia, hadiah dari Holy Kingdom hanya berupa buku skill atau artefak suci. Tapi kenyataannya, materi lebih menguntungkan. Lebih baik begini. Senyum muncul di wajah Alon saat memikirkan pundi-pundi harta yang akan mengisi kadipatennya. Evan bertanya, Markis, mengapa Holy Kingdom mengadakan upacara penganugerahan seperti itu? Entahlah, kau juga tidak tahu. Kupikir hanya tradisi saja. Sejujurnya, ia hanya mengulang komentar Yutia tempo hari. Tradisi kosong, tapi aku senang melihatmu, tuanku. Perilaku aneh Mayaan. Alon mengalihkan pandangan ke barisan mercenari di depan, tepatnya ke Mayaan, yang sejak awal perjalanan tidak mendekati keretanya sama sekali. Setiap kali pandangan mereka bertemu, Mayaan terkejut dan cepat-cepat memalingkan wajah. Apa yang Yutia katakan padanya? Beberapa hari lalu, ia melihat Mayaan tampak seperti tikus di depan kucing saat berdiri di depan Yutia. Alon sempat bertanya. Namun Mayaan, dengan ekspresi sangat dipaksakan, hanya menjawab. Tidak ada yang dikatakan. Yah, makin ditanya makin stres dia, lebih baik kubiarkan saja. Tiba di Kadipaten, 2 minggu kemudian. Setelah singgah sebentar dan beristirahat, Alon melanjutkan perjalanan ke Trea, ibu kota kerajaan Asteria, dan akhirnya mendapat audiensi dengan Critenia Sian, sang ratu. Namun kali ini, bukan di ruang tahta, melainkan di kantor pribadi sang ratu. Aku dengar kau menyelamatkan Holy Kingdom.
Itu berlebihan. Tapi tak ada yang menyangkalnya. Duduklah. Xian tampak tenang, mengenakan pakaian kerja sederhana. Kantornya juga sederhana, jauh dari kemegahan raja koloni yang pernah dilihat Alon. Kerendahan hati itu baik. Tapi kalau berlebihan, bisa jadi kelemahan. Saya mengerti. Setelah sedikit percakapan, Xian tiba-tiba mengeluarkan ubi manis dari bawah mejanya. Ini, kau suka ubi manis, bukan? Saya tidak ingat pernah bilang begitu. Pokoknya makan saja. Di sini. Tentu. Di mana lagi? Dengan bingung, Alon memakan ubi itu di depan ratu, meski nyaris tanpa rasa. Permintaan ratu. Kau tahu kenapa aku memanggilmu secara pribadi? Tidak. Aku hanya ingin bicara langsung. Permintaanku tidak sulit. Xian menatap Alon serius. Sebulan dari sekarang, akan ada konferensi kerajaan-kerajaan sekutu. Aku ingin kau menjadi pendampingku. Saya siap. Meski Alon terkejut, tawaran ini sangat berguna baginya. Konferensi itu akan diadakan di Tern, pusat dari Perserikatan Kerajaan, tempat terbatas yang hanya bisa diakses saat rapat besar. Bagus. Sekarang makan lagi. Hah. Ubinya. Habiskan. Ratu ini sangat aneh. Reaksi dari dua orang yang tidak terduga. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kehadiran Markis Palatio di konferensi menyebar luas. Dua orang langsung bereaksi kuat. Pertama, seorang pemimpin guild. Ada kabar baik, Guildmaster. Apa? Rapat dibatalkan? Tidak. Tapi, Markis Palatio akan datang juga. Serius. Dalam sekejap, ekornya yang semula lemas mulai bergoyang ceria. Kedua, Deus Komandan Pasukan. Komandan, Markis Palatio akan hadir dalam konferensi yang Anda tolak. Apa kau bilang? Deus, yang sebelumnya menolak datang dan fokus latihan, langsung berdiri dari arena latihan. Aku akan ke ibu kota sekarang juga. Tapi, pakaianmu. Namun Deus sudah meluncur pergi dalam pakaian latihannya, matanya bersinar ungu, penuh tekad. Kerajaan Padang Koloni, Istana Raja Charmexes ketiga. Raja Charmexes ketiga tampak sangat kelelahan. Wajahnya berkerut, tangannya menopang kepala seolah menahan migrain. Di depannya berdiri seseorang yang menjadi penyebab utamanya, seorang Baba Yaga pertama dari kerajaan koloni. Jadi, Charmexes menarik napas, mencari kata-kata yang tepat. Kau ingin menghadiri konferensi, sebagai pendampingku. Yup, jawab seorang, santai dan tanpa ragu. Charmexes menghela napas berat. Ini adalah seorang yang sama, yang selalu bersumpah tak akan pernah menginjakkan kaki di acara resmi semacam ini. Dan sekarang dia meminta ikut sebagai pendamping. Apa yang sebenarnya terjadi? Secara teknis, tidak ada larangan untuk seorang hadir. Bahkan, bagi Charmexes sendiri, itu peluang luar biasa. Konferensi kerajaan-kerajaan sekutu bukan cuma ajang diplomatik, ia adalah arena adu kekuatan dan gengsi tersembunyi antar negara. Namun, ada satu masalah. Bukankah kau pernah bilang lebih baik mati daripada ikut konferensi seperti ini? Seorang tidak menjawab langsung, hanya menatap lurus. Charmexes sebenarnya sudah menunjuk Baba Yaga kedua, Makria, sebagai pendamping resminya, dan ia sudah setuju. Pikiranku berubah. Kau benar-benar harus pergi. Iya. Kau yakin? Sangat yakin. Nada tegas seorang membuat Charmexes tak punya celah untuk menolak. Masalahnya, meski secara posisi bisa membawa dua Baba Yaga sekaligus, gelar pendamping resmi tetap hanya satu. Dan bila seorang hadir, sorotan pasti akan jatuh padanya. Makria pasti akan merasa terabaikan dan direndahkan. Charmexes mencoba berdiplomasi.
Bagaimana kalau kau ikut konferensi berikutnya saja? Seorang berhenti tersenyum. Aku bilang, aku mau ikut sekarang. Suara dinginnya menyelimuti ruangan. Ekor yang tadi bergoyang riang sekarang membeku. Aura yang muncul cukup untuk membuat siapapun menggigil. Baiklah. Charmexes menyerah pasrah. Seorang segera pergi dengan langkah ringan dan senyum puas. Charmexes mengusap matanya yang lelah. Sepertinya hari ini aku butuh ramuan penenang. Sementara itu, Kerajaan Caliban. Jadi, kau ingin menghadiri konferensi? Tanya Raja Palmarian keempat. Benar, Yang Mulia, jawab Deus Machalian. Tapi bukankah sebelumnya kau menolak karena sibuk? Sekarang aku bisa menyempatkan diri. Palmarian empat diam, bingung. Sebelumnya, posisi pendamping sudah diberikan ke Third Sword, dan Deus sendiri yang menolak. Kini dia datang tanpa alasan jelas, meminta posisi itu. Palmarian berpikir keras. Ia tahu konferensi bukan sekadar pertemuan biasa. Itu medan diplomatik yang penuh intrik, dan Deus adalah aset militer terbesar Caliban. Namun sebagai raja, ia juga tak bisa mencabut janji semena-mena. Kepercayaan rakyat dibangun dari konsistensi dan integritas. Sayangnya, aku tak bisa memenuhi permintaanmu. Kenapa? Karena aku sudah berjanji. Dengan Third Sword, bukan? Benar. Palmarian menduga penyebabnya. Ini pasti karena Markis Palatio. Deus memang terobsesi dengan Palatio. Di setiap rapat Five Swords, setiap kali istilah penyihir muncul, Deus pasti memuji Markis Palatio. Bahkan pernah seorang Fourth Sword berani mengejek Palatio, dan nyaris mati setelah kalah dalam duel. Karena itu, sudah jadi semacam aturan tidak tertulis, jangan pernah sebut kata penyihir di hadapan Deus. Tapi kali ini, yang mengejutkan Palmarian bukan itu. Deus mengangguk, membungkuk sopan, dan mundur. Saya mengerti. Terima kasih atas pengertianmu. Tak masalah, Yang Mulia. Lalu Deus pun pergi. Palmarian menghela napas lega, sampai besoknya, ia mendapat kabar. Yang Mulia, Third Sword ingin mengundurkan diri dari posisi pendamping. Apa? Dia merasa pedangnya belum cukup tajam untuk menyertai Yang Mulia. Palmarian tertawa lelah. Ia langsung menyadari dalangnya. Jadi, begini cara Deus memaksakan keinginannya. 3 minggu kemudian, menuju Turn. Setelah 2 minggu istirahat, Alon Palatio kembali melakukan perjalanan, kali ini bersama Ratu Kretinia Sian menuju kota Turn, tempat berlangsungnya konferensi kerajaan-kerajaan sekutu. Dalam perjalanan, Alon mulai paham alasan Kretinia memilihnya. Pertarungan kekuasaan, ya. Seperti kata Evan, setiap pertemuan para penguasa pasti mengandung konflik terselubung. Mungkin aku memang pilihan yang tepat. Secara reputasi, Alon sangat menonjol. Pahlawan Holy Kingdom. Gelar Markis. Dicintai rakyat. Namun kenyataannya, ia hanyalah penyihir biasa, dengan inti mana kecil dan stamina yang cepat habis. Tapi ini tetap menguntungkan. Aku dapat akses ke item yang cuma bisa diambil di Turn. Tiba di Kastel Turn. Kastel raksasa yang digunakan untuk konferensi itu berdiri megah di tengah dataran luas. Strukturnya mirip benteng perang, namun dipenuhi hiasan bangsawan. Pertemuan malam ini. Untuk sekarang, istirahatlah di aula perjamuan. Kata Sian. Alon mengangguk dan menuju aula. Aula perjamuan, beberapa jam sebelum konferensi. Tempat itu tak terlalu ramai. Aneh, kupikir akan lebih padat. Tak ambil pusing, Alon pun mencicipi egg tart dan manisan lain yang tersedia. Lezat, namun saat sedang menikmati camilan. Permisi, Anda Markis Palatio. Alon menoleh.
Di hadapannya berdiri seorang pria dengan rambut merah mencolok, anting berbentuk salib, dan pedang di pinggang. "Saya Filian, putra sulung keluarga Merkilian dari kerajaan Astalon." Alon langsung mengenali nama itu. "Filian, Swordmaster termuda Astalon. Rekan dalam game. Anda benar-benar mengenal saya." "Ya, kau terkenal." Filian tertawa senang. Sifatnya ceria dan polos, sama seperti dalam game Psychedelia. Namun, ada satu kekurangannya, sangat belak-belakan. "Tapi kau, terlihat lebih lemah dari yang kuduga, Markis." Alon nyaris tersedak. Dia benar-benar bilang begitu. Filian memang tanpa filter, namun tak punya niat buruk. Bukan karena jahat, tapi karena tidak paham bahwa itu bisa menyinggung. Dia tidak berniat menghina, cuma jujur. Namun sebelum Alon sempat menjawab, "Apa yang baru saja kau katakan?" Suara dingin memotong suasana. Alon menoleh, dan langsung terpaku. Seorang, dan Deus. Keduanya berdiri tak jauh, memancarkan aura kemarahan yang luar biasa. Mereka menatap Filian dengan tatapan membunuh. Menara sihir, kedatangan Mikardo. Untuk pertama kalinya dalam hampir 2 tahun, Mikardo Celaim kembali ke menara sihir. Sebetulnya, kedatangannya hanya untuk singgah sebentar, mengurus beberapa keperluan sebelum kembali berkelana. 3 tahun lalu, ia menemukan struktur sihir kuno, peninggalan zaman dewa yang telah lama terlupakan. Mikardo percaya, penemuan itu bisa menjadi kunci menembus batas tier 8, sesuatu yang selama ini mustahil bahkan bagi dirinya. Selama ini, ia menjelajah seluruh wilayah kekaisaran, selain zona kekaisaran yang tertutup. Tujuannya, menemukan semua komponen yang diperlukan untuk mengurai struktur itu. Namun, rencana singkatnya tertunda. "Tower Master, saya punya kabar menarik," kata seorang profesor dari Blue Tower mendekat. "Kabar apa?" tanya Mikardo dengan tenang. Tampaknya, seseorang menyukai wakil kepala menara. Oh, biasanya, Mikardo akan mengabaikan kabar semacam ini. Tapi karena sumbernya adalah profesor dekatnya, ia memutuskan mendengarkan. Sang profesor mulai menceritakan detail peristiwa yang terjadi. Termasuk rumor bahwa Penia, wakil menara yang dikenal angkuh, membantah keras bahwa dirinya tertarik pada seseorang, namun reaksinya dianggap terlalu berlebihan. "Kau tahu, kadang orang yang menyangkal terlalu keras, justru yang paling mengakuinya diam-diam." Mikardo menyentuh janggutnya pelan. "Kau bilang, Penia?" Ia mulai membayangkan muridnya itu. Cerdas, bahkan Mikardo yang jenius pun mengakuinya. Namun Penia juga keras kepala, penuh harga diri, dan sulit didekati. Jika ada seseorang yang bisa menyangkal perasaannya demi gengsi, Penia pasti termasuk. Kalau memang benar, menarik juga. Murid sombongku mulai mengenal cinta. Ia tertawa kecil. Dalam hal ini, mungkin aku bisa membantu sedikit. Sang profesor terkekeh. Mikardo, yang jarang peduli urusan duniawi, tampak begitu terhibur. Kurasa aku akan bertemu mereka, dan lihat bagaimana kelanjutannya. Penia, ledakan amarah. Di waktu yang sama, di tempat lain di menara. Apa? Lagi. Penia meledak. Hilang lagi. Item itu. Iya, padahal kemarin masih ada. Aku sudah bilang cek tiap hari. Sudah? Sungguh, tapi hari ini, begitu kami tiba di menara, tiba-tiba hilang. Penia menahan napas, mencoba tetap waras. 3 bulan. Berturut-turut. Barang-barangnya terus-menerus hilang. Ark. Ia menjerit frustasi, dan entah kenapa, wajah datar Alon Palatio melintas di pikirannya. Reaksi refleksnya adalah, "Ah!" Ia berteriak semakin keras. Cuaca di luar tetap cerah, seolah mengejek frustrasinya.
Balik ke Tern, aula perjamuan. Alon masih terdiam saat suasana memanas. Deus Makalian dan Seolrang, dua tokoh legendaris yang tiba-tiba muncul, menatap Filian Merkuilan dengan tatapan mematikan. Wow, kau benar-benar Deus dan Seolrang. Aku selalu ingin bertemu. Filian tersenyum senang, polos dan jujur. Namun tatapan Deus tetap dingin. Kau bilang Markis Palatio lemah. Iya. Dia tidak lemah. Filian mengangkat alis. Tapi dari penampilannya, ya, dia terlihat biasa saja. Kau mau mati. Suasana seketika berubah beku. Terlalu berlebihan, ini, pikir Alon, heran melihat reaksi Deus yang sangat ekstrim. Sebelum Alon sempat menghentikan, Filian mengangkat tangan. Baik. Gimana kalau kita adu? Kalau aku kalah, aku akan akui dia hebat tanpa syarat. Setuju. Kedua pendekar itu keluar dari aula seketika. Alon hanya bisa pasrah mengikuti. Di belakangnya, seorang mengekor, tersenyum bangga. Aku ikut karena dengar mentorku ada di sini. Mentor. Benar juga, dia dulu sering ikut timku di Psychedelia. Meski kedatangan mereka agak tiba-tiba, kehadiran seorang dan Deus masuk akal. Keduanya adalah tokoh penting dari dua kerajaan besar. Tapi, duel seperti ini, bukankah ini bisa memicu masalah? Namun semuanya sudah terlambat. Mereka sudah sampai di arena, dan duel akan dimulai. Duel dimulai. Aturannya sederhana. Siapa menyerah duluan, kalah. Filian melemparkan belati ke udara. Saat gagang belati menyentuh tanah. Krek, duel selesai. Filian terjatuh ke tanah tanpa sempat mengayunkan pedang. Apa? Ia tak mengerti. Tak ada serangan panjang. Tak ada pertarungan sengit. Hanya satu gerakan, dan ia kalah telak. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku kalah. Namun Filian tidak mengelak, tidak menangis, tidak menyangkal. Ia hanya tertawa kecil dan berkata, "Wow, aku benar-benar kalah." Namun bukan menyerah, ia bangkit lagi. Ayo, lagi. Duel kedua. Kalah. Ketiga. Kalah. Kedelapan. Kalah. Ke-10. Kalah lagi. 20 kali ia jatuh. Tapi ia terus bangkit. Masih belum cukup. Alon hanya bisa mengamati dengan campuran takjub dan cemas. Semangatnya benar-benar gila. Sampai akhirnya, saat duel ke-21. Tunggu, aku nyerah. Krek, Deus tetap memukulnya. Sebentar, aku. Tuek, wam. Filian tak bisa bicara. Alon akhirnya harus menghentikan Deus secara langsung. Cukup, dipahami. Saat itu, Filian sudah nyaris remuk. Seseorang yang bahkan di game dikenal tak pernah menyerah. Kali ini benar-benar menyerah. Aku salah. Sumpah, aku nggak akan ulangi. Malam itu, sidang 6 raja. Jadi, mana pendekarmu yang hebat itu? Sindir salah satu raja. Raja Stalian dari Ashtalon tampak kesal. Di belakangnya, Alon menunduk malu, tak sanggup menatap balik. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah bergumam dalam hati. Maafkan aku, Filian. Dewan Koalisi Kerajaan, hari pertama. Kerajaan bersatu, The United Kingdom, terdiri atas 8 negara, 3 kadipaten, dan 4 kota independen. Namun hanya 5 kerajaan utama yang diakui sebagai inti dari koalisi dan memiliki hak untuk duduk di Dewan Tinggi. Kerajaan Asteria, Kerajaan Ashtalon, Kerajaan Caliban, Kerajaan Koloni, Kerajaan Raksas. Sementara itu, Holy Kingdom Rosario sebenarnya memiliki hak untuk turut serta. Namun, mereka jarang hadir dalam pertemuan. Bahkan saat terpaksa muncul,
yang datang bukan paus, melainkan perwakilan bawahannya. Karena itu, 5 kerajaan utama dianggap sebagai jantung politik koalisi. Di ruang megah tempat dewan berlangsung, para raja duduk melingkar. Di tengah-tengah meja panjang yang dikelilingi kursi emas, perdebatan langsung dimulai setelah salam singkat. Masalah itu seharusnya jadi tanggung jawab wilayahmu, bukan kami. Kau bicara begitu, padahal 30% monster yang menyeberang berasal dari daerahmu. Kau pikir kami harus membiarkannya? Tidakkah kita harus berusaha berdamai? Beberapa barang dagangan kita berasal dari... Alon Palatio hanya duduk dan menyimak. Sebagai pendamping Ratu Kretinia Sian, tugasnya hanyalah mendengarkan dan menyerap. Namun bahkan dengan kemampuan analisisnya, ia tak mampu mengikuti kompleksitas topik yang dibahas para raja. Yang bisa ia pahami hanyalah satu hal. Sekutu dan lawan berubah tiap kali agenda berganti. Saat agenda pertama dibahas, Asteria dan Caliban tampak saling mendukung. Namun begitu agenda kedua dimulai, mereka berubah menjadi musuh bebuyutan. Lalu pada agenda ketiga, mereka kembali berdamai seolah tak terjadi apapun. Jika seperti ini, benarkah ada raja yang bodoh? Alon melirik Raja Charmexes ketiga. Dulu, saat pertama kali bertemu, Charmexes tampak seperti penguasa malas nan nyentrik, penuh lelucon dan sikap acuh. Tapi di dewan ini, ia berubah menjadi pribadi tajam dan tenang, memberikan pernyataan logis yang tepat waktu. Mungkin ada raja yang emosional, tapi tidak ada yang benar-benar bodoh. Begitulah cara para penguasa ini bertahan dalam sistem kekuasaan yang kompleks. Diskusi berlangsung cepat, setiap topik dibuka, ditanggapi, lalu diputuskan dalam waktu singkat. Cukup untuk hari ini. Kita masih punya 3 hari lagi untuk berdebat, ujar salah satu raja. Dengan demikian, hari pertama Dewan Koalisi ditutup. Setelahnya, di luar ruang sidang. Kerja yang bagus, kata Sian, tersenyum anggun. Tidak juga, jawab Alon, menggeleng. Jujur saja, ia tidak merasa sudah berbuat apa-apa. Selama sidang berlangsung, ia hanya duduk, mendengar, dan mencoba memahami. Ia tidak berkontribusi sama sekali. Bagaimana menurutmu? Tanya Sian. Tentang sidangnya. Benar. Alon terdiam sejenak, mencoba mencari jawaban diplomatis. Sejujurnya, ia tidak mengerti banyak dari yang dibahas. Yang membuatnya lebih tertarik justru adalah Sian sendiri. Dalam game Psychedelia, Sian digambarkan sebagai ratu malas yang menyerahkan segalanya pada bangsawan. Tapi hari ini, Alon melihat sendiri bagaimana ia terlibat aktif dalam sidang, berdiplomasi, beradu argumen. Apa deskripsi itu keliru, atau dia berubah? Maaf, rasanya aku tak pantas menilai, jawab Alon akhirnya. Sian tertawa pelan, menyadari bahwa Alon berusaha menghindar. Kau terlalu merendah. Lalu, seolah baru teringat sesuatu, ia berkata. Ngomong-ngomong, ada satu permintaan. Permintaan? Ya, bisakah kau mengunjungi Lembah Rono? Lembah Rono? Tanya Alon, kaget. Aku tahu tempat itu. Di dalam game, Lembah Rono adalah tempat penting yang sering ia datangi. Ia memang berencana pergi ke sana setelah konferensi selesai. Di sana ada reruntuhan Malaka. Pergilah ke sana. Apakah aku harus menyampaikan pesan? Atau mengambil sesuatu? Tidak. Cukup pergi, dan kembali. Hanya itu. Ya, nanti kau akan mengerti sendiri alasannya. Mulai hari ketiga konferensi, kau tak perlu lagi menemaniku. Setelah menyampaikan itu, Sian pun pergi. Alon hanya bisa berdiri diam, memandangi kepergiannya dengan raut bingung. Malam hari, di kamar Alon. Alon duduk di samping jendela,
menatap langit malam bertabur bintang. Ia teringat ucapan seseorang. Apa kau menganggapnya indah? Kini, melihat langit di dunia nyata, ia mengerti sedikit perasaan itu. Bintang-bintang bersinar lembut, berpendar di antara kabut galaksi. Namun lamunan itu buyar seketika. Master, sosok mungil dengan ekor berbulu dan mata menyala-nyala muncul dari jendela. Seorang, ya, Master, kau mengejutkanku. Hah, masa sih? Mukamu nggak kaget kok. Seorang tersenyum cerah, duduk di bingkai jendela seperti anak kucing. Kau datang, karena apa? Nggak ada alasan. Cuma, kangen aja. Alon menghela napas kecil. Tapi dalam hatinya, ia merasa senang. Kebetulan, aku mau pergi ke suatu tempat. Mau ikut? Mau. Tapi tempatnya rahasia. Berdua. Iya. Wah. Seorang berseri-seri, mengulang kata, berdua, seperti anak kecil. Alon hanya bisa tersenyum kecil sebelum melangkah keluar. Tujuan mereka, penjara bawah tanah Tern. Tempat itu gelap gulita, bahkan tidak ada penerangan sihir. Saat Alon bersiap menyalakan mantra cahaya. Mau aku bantu, Master? Kau bisa. Tentu. Seorang memanggil kilat emas yang menyala terang, menerangi lorong sempit itu. Alon mengangguk kagum. Mereka melangkah lebih dalam sampai ke dinding terakhir. Di sana, Alon mulai memeriksa batu bata. Satu bata tampak longgar. Saat ditekan, gurk, dinding bergerak, membuka jalan rahasia. Wah, seorang memekik kagum. Di balik pintu, mereka menemukan gua bercahaya hijau terang, begitu indah dan tenang. Kita harus ke ujungnya. Setelah berjalan sekitar 10 menit, mereka tiba di sebuah ruang besar, penuh cahaya. Dan di sana, manusia. Sebuah peri mungil dengan jubah biru muncul. Ia adalah Tophet, salah satu penjaga artefak rahasia, tangan si pengembara. Alon menelan ludah. Sial, Tophet. Dari 5 penjaga peri, Tophet adalah yang paling sulit. Ujiannya, permainan kejar-kejaran. Masalahnya, dia terlalu cepat. Bahkan penyihir dengan sihir teleportasi tak mampu mengejarnya. Aku tak akan bisa menang hari ini. Alon segera memutuskan mundur dan mencoba lagi besok, saat peri lain bertugas. Kita pergi. Baik. Namun, saat mereka hendak pergi. Apa? Kalian datang sejauh ini hanya untuk lari? Cih, pengecut. Alon memilih diam. Ia tahu Tophet sengaja memancing. Dasar manusia serakah. Kalian tak ada bedanya dengan goblin. Namun, seorang tidak bisa diam. Hei, apa yang kau katakan tadi? Kenapa? Apa aku salah? Apa yang kau bilang tentang masterku? Si pengecut itu. Kupanggil dia pengecut. Tophet tersenyum menyebalkan. Namun, sebelum ia sempat menghilang. Krek, kilatan emas meledak. Tophet langsung tercekik di udara, dijepit oleh tangan seorang. Ulangi. Mata emas seorang berkilau marah, berhadapan langsung dengan peri kecil itu. Apa yang kau katakan tentang masterku? Penjara bawah tanah, ruang rahasia artefak. Aku minta maaf. Tophet, peri penjaga artefak legendaris tangan sang pengembara, berdiri dengan kepala tertunduk, matanya berkaca-kaca. Alon hanya bisa memandangnya dengan diam, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Apa ini mungkin terjadi? Di hadapannya, seorang berdiri dengan senyum mengembang seperti anak yang baru saja memenangkan hadiah besar, benar-benar berbeda dari sosok dengan mata emas garang yang tadi nyaris menghancurkan sang peri. Alon menatapnya kosong. Tidak, tapi serius, bagaimana dia bisa menangkap Tophet? Tophet bukan makhluk sembarangan. Dalam dunia Psychedelia,
Ia adalah karakter seperti cheat, bisa berpindah lebih dari 100 petak dalam satu giliran, kecepatan mutlak, sulit ditangkap bahkan dengan sihir teleportasi tingkat tinggi. Bagaimana kau menangkapnya? Aku cuma menangkapnya, jawab seorang polos. Jawaban itu terlalu santai untuk sesuatu yang seharusnya mustahil. Oh, Alon terdiam. Jawabannya memang benar, tapi terlalu sedikit detail. Apa-apaan ini? Ia tahu seorang cepat, tapi ini di luar nalar. Bahkan dibandingkan Deus, kecepatannya terasa setara, atau bahkan lebih menakutkan. Jadi, kekuatannya bukan karena titisan dewa, tapi memang dari awal dia seperti ini. Alon menunduk menatap tangannya sendiri. Tubuh kecil dan lemah ini terasa semakin tak berarti. Tapi ia segera mengusir perasaan itu dan kembali fokus pada Tophet. Ini sudah dihitung sebagai menangkapmu. Iya. Tophet melirik seorang yang masih tersenyum lebar, dan akhirnya menunduk pasrah. Jadi, sekarang giliran kami yang berlari, iya. Iya. Tophet mengangguk ragu. Tak seperti sebelumnya, kini ekspresinya benar-benar takut. Seorang, kau bisa menanganinya. Tentu, Master. Aku sangat cepat. Seorang membusungkan dada dengan bangga. Kalau begitu, ayo mulai. Saat jam pasir di atas kepalaku terbalik, waktumu 1 menit untuk berlari. Meskipun tampak takut, Alon memperhatikan senyum tipis licik muncul di sudut bibir Tophet. Ya, seperti yang kuduga. Dia pura-pura. Tophet tak takut mati, peri bisa bereinkarnasi. Yang dia inginkan hanya satu, menang. Master, seorang memanggil. Apa? Kalau aku tertangkap, bisa diulang lagi. Bisa. Hore. Berarti kita bisa coba lagi kalau kalah. Senyumnya begitu polos. Alon hanya mengangguk. Jam pasir mulai terbalik. 1 menit dimulai. Namun, tak satu pun dari mereka bergerak. Apa mereka terlalu cepat sampai mataku tak bisa mengikuti? Tapi tidak. Keduanya benar-benar diam. Jam terus berdetak. Alon menatap kosong, bingung. 1 menit kemudian. Wah, aku menang. Seorang melompat gembira, kedua tangan terangkat tinggi. Di sampingnya, Tophet tertunduk lemas. Wajahnya pucat, seperti baru saja kehilangan sesuatu yang berharga. Hari itu, Alon berhasil memperoleh artefak langka, tangan sang pengembara. Berkatmu, katanya kepada seorang. Untuk Master, aku akan lakukan apa saja. Kalau begitu, minta saja 1 permintaan. Aku akan kabulkan. Benarkah? Ya, asal masuk akal, tentu. Boleh kupikirkan dulu. Silakan. Mereka tertawa kecil sambil berjalan keluar. Namun satu hal masih mengganjal di kepala Alon. Ngomong-ngomong, kenapa kalian berdiri diam tadi? Oh, karena dia nggak bergerak, jadi aku juga nggak. Kupikir, aku akan mulai kalau dia mulai. Jawaban polos itu membuat Alon terdiam lama. Aku menyerah. Logika apa itu? 3 hari kemudian, akhir konferensi. Konferensi besar di Tern pun berakhir. Hari keempat hanya berisi jamuan tanpa pertemuan formal. Bagi Alon, itu berarti satu hal. Kalau ingin bertindak, sekarang saatnya. Ia sudah mendapat semua yang ia butuhkan. Maka, tanpa ragu, ia bersiap pergi. Master, kau sudah pergi. Aku ada urusan. Oh. Seorang tampak kecewa, telinganya turun lesu seperti anak kucing kehilangan mainannya. Aku akan mampir lagi suatu saat nanti. Benarkah? Tentu. Ia memang berencana kembali ke wilayah seorang nanti untuk urusan lain. Sementara itu, ia menyempatkan diri mengunjungi Deus.
Kau akan ke Rona Valley? Ya, aku ikut. Bersama. Aku juga memang hendak ke sana. Alon mengernyit. Kenapa? Deus menjawab tenang. Setahun lalu, Reinhardt masuk ke Rona Valley dan belum kembali. Kau hendak mencarinya. Benar. Kami punya petunjuk, tapi tak satu pun ksatria berhasil menemukannya. Kenapa? Kemungkinan besar dia berada di wilayah bernama Sektor Selvanus. Oh, segalanya langsung masuk akal bagi Alon. Sektor Selvanus adalah hutan liar penuh makhluk bermutasi. Dalam game Psychedelia, wilayah itu hanya bisa dijelajahi di tahap akhir cerita. Tanpa peralatan khusus atau artefak pelindung, mustahil selamat. Ya, Blessing of the Ruins bisa membantu, tapi ksatria biasa takkan tahu itu. Baiklah, aku ikut. Perjalanan ke Rona Valley, hari-hari bersama Deus. Perjalanan panjang dengan Deus ternyata lebih menyenangkan dari yang Alon duga. Biasanya, Deus sangat pendiam. Tapi kali ini, ia cukup banyak bicara. Sepertinya, kita hampir sampai. Ya, udaranya mulai lembab. Mereka tiba di Kadipaten Luxibel, tepat di pinggir hutan. Di sana, mereka turun dari kereta dan bersiap menuju kamp ekspedisi yang terletak di dalam rimba. Begitu melewati gerbang selatan, Tuan, butuh pemandu. Saya bisa antarkan langsung ke lokasi. Para calo dan penjual jasa menyerbu mereka. Alon mundur sedikit. Aku tahu akan ramai, tapi ini terlalu. Wilayah ini terkenal karena reruntuhan kuno. Banyak petualang berharap menemukan artefak langka. Maaf, aku sudah tahu jalannya. Aduh, jangan gitu, Tuan. Hutan ini berbahaya. Tidak masalah. Akhirnya si calo menyerah. Banyak sekali calo di sini, gumam Evan. Benar juga, sahut Alon. Namun tiba-tiba, Markis. Ya, perlu kupenggal orang tadi. Apa? Dia menghina Anda? Hah? Saya mendengarnya dengan jelas. Tidak usah. Baik. Alon menghela napas. Tapi 5 menit kemudian, Markis. Apa lagi? Perlu kupenggal yang tadi. Yang mana? Yang sebelumnya menolak permintaan Anda. Setelah Anda pergi, dia menghina Anda lagi. Tidak. Baik. Sepanjang perjalanan, 8 kali Deus menawarkan memenggal seseorang. Alon mulai bertanya-tanya. Apa dia sedang kambuh darah pembunuhnya? Perjalanan ke rimba pun baru saja dimulai. Namun kesan gelap sudah mulai menyelimuti langkah-langkah mereka.